Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesempatan kepada kita semua untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Semoga sahabat muslimin dalam keadaan sehat walafiat, diberi rizki yang berlimpah, panjang umur dan diampuni dosa-dosanya. Salawat serta salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setidaknya sempatkanlah menulis salawat kepada baginda Nabi Muhammad sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau di kolom komentar. Tidak hanya itu, tuliskanlah doa dan harapan yang ada di hati. Semoga apapun hajat dan keinginan kita Allah kabulkan dengan cara terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kami, sebuah channel yang kami dedikasikan untuk menyebarkan ilmu, hikmah, dan inspirasi Islam. Melalui channel ini, kami berharap dapat menjadi bagian dari perjalanan hijrah Anda, menambah wawasan tentang agama, memperkuat keimanan, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, dalam setiap konten yang kami sajikan, kami berkomitmen untuk memberi materi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan gaya penyampaian yang mudah dipahami dan relevan dengan tantangan zaman. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar dakwah ini semakin luas menjangkau hati yang rindu akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan bersama menjadi amal jariah yang tak terputus. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran dan dukungannya. Tetaplah bersama kami, karena bersama Islam hidup menjadi lebih indah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sering menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yaitu tanda-tanda kiamat yang semakin jelas. Apakah ini pertanda akhir zaman? Kiamat adalah kepastian. Dalam Al-Quran dan hadis, kiamat disebut sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj 7. Namun kapan kiamat terjadi, itu adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun termasuk para nabi dan malaikat yang mengetahui kapan tepatnya kiamat akan terjadi. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk berupa tanda-tanda kiamat yang terbagi menjadi tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kiamat kecil yang semakin jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Tanda-tanda kecil kiamat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh sebelum kiamat datang. Sebagian besar dari tanda-tanda ini sudah kita lihat di zaman sekarang. Berikut beberapa di antaranya. 1. Banyaknya kemaksiatan dan kerusakan moral. Nabi bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya zina yang dilakukan terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini, perzinaan semakin marak, bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Yang kedua, munculnya pemimpin yang tidak amanah. Rasulullah SAW bersabda, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini kita melihat banyak pemimpin yang tidak jujur, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan rakyatnya. Tanda yang ketiga yaitu waktu terasa berlalu dengan cepat. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin cepat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekarang kita merasa 1 tahun berlalu begitu cepat, padahal waktu tetap sama. Yang keempat yaitu banyaknya pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai banyak terjadi al-harj. Para sahabat bertanya, apakah al-harj itu? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Kita melihat di berbagai belahan dunia, peperangan, konflik, dan pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Tanda yang kelima yaitu banyaknya orang bodoh dan sedikitnya ulama. Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, dan banyaknya orang munafik, dan banyaknya orang fasik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara, sekarang banyak orang lebih percaya pada informasi media sosial daripada ulama yang benar-benar berilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun tanda-tanda besar kiamat adalah peristiwa yang akan terjadi mendekati hari kiamat. Beberapa tanda-tanda yang disebut dalam hadis antara lain, yang pertama, munculnya Dajjal. Nabi bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan membawa fitnah yang luar biasa, mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak manusia. Yang kedua yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Yang ketiga yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dua kaum ini akan keluar dari tempat mereka dan membuat kerusakan besar di muka bumi. Yang keempat yaitu matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat akan tertutup. Yang kelima yaitu keluarnya binatang dari bumi atau dabbatul ard. Binatang ini akan berbicara kepada manusia dan menandai orang-orang beriman serta kafir. Saudara-saudaraku, melihat tanda-tanda yang sudah terjadi, apakah ini berarti kita sudah berada di akhir zaman? Jawabnya, hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi, tetapi kita diperintahkan untuk selalu bersiap diri. Hadirin, yang paling penting bagi kita bukanlah menebak kapan kiamat datang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapinya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu 1. Memperbaiki iman dan amal soleh. Perbanyak ibadah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan, hindari zina, riba, dusta, dan segala hal yang diharamkan Allah.
Yang ketiga, menjaga keluarga dan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan Islami dan mendapat pendidikan agama yang benar. Yang keempat yaitu bersedekah dan berbuat kebaikan. Perbanyak sedekah, bantu orang miskin, dan sebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah, tanda-tanda kiamat semakin jelas, tetapi kita tidak boleh panik atau berputus asa. Sebaliknya, jadikan ini sebagai pengingat untuk semakin dekat kepada Allah. Semoga kita semua diberi hidayah dan istiqomah dalam iman hingga ajal menjemput. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.